Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fiddin, saudaraku kaum muslimin yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad, kepada keluarga, para sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Ikhwani fiddin, saudaraku kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah. Insyaallah di kesempatan pagi hari ini kita akan memulai pelajaran baru, membahas kitab syarah dari Nawaqidul Islam yang disusun oleh Fadilatul Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumullahu ta'ala. Jadi kitab ini merupakan syarah atau penjelas dari sebuah risalah ringkas yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab rahimahullah. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ya, beliau adalah seorang ulama yang masyhur yang dikenal dengan perhatian beliau terhadap pemurnian akidah kaum muslimin dari segala bentuk kesyirikan. Nah, di antara risalah yang beliau tulis rahimahullahu taala adalah sebuah risalah ringkas yang berjudul Nawaqid al-Islam, pembatal-pembatal keislaman. Di mana di dalam risalah tersebut beliau jelaskan perkara-perkara apa saja yang bisa membatalkan keislaman seseorang, atau yang dengan kata lain yang menyebabkan seseorang itu menjadi murtad. Jadi beliau jelaskan ada 10. Ini bukan pembatasan, ya. Jadi beliau menyebutkan 10 perkara yang kemungkinannya paling sering terjadi di tengah-tengah manusia, ya. Jadi 10 pembatal keislaman yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Wahhab rahimahullahu taala pada hakikatnya bukan merupakan pembatasan, tapi beliau menyebutkan perkara-perkara yang sering terjadi, atau bisa jadi yang beliau sebutkan ini adalah puncak dari pembatal-pembatal keislaman, di mana pembatal keislaman yang lain itu kembali kepada 10 perkara yang disebutkan oleh beliau. Nah, risalah ini kemudian disyarah oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumullah. Beliau adalah seorang ulama, ya, profesor doktor. Beliau adalah guru besar di Universitas Islam Madinah. Dan bapak beliau adalah seorang ulama yang masyhur pula, ya. Bapak beliau Syekh Abdul Muhsin Al-Badr, ya, beliau adalah pengajar di Masjid An-Nabawi, termasuk orang-orang yang pertama memprakarsai atau orang-orang yang pertama mengajar di Universitas Islam Madinah. Jadi bapak beliau adalah seorang ulama besar dan beliau pun adalah seorang ulama, dan beliau, yakni Syekh Abdul Razak ini juga mengajar di Masjid An-Nabawi. Dan figur beliau kami kira akrab dengan kita yang ada di Indonesia dan di Malaysia, karena beliau pernah berkunjung, ya, berkali-kali ke Indonesia membuat muhadharah. Saya nggak tahu apakah ada juga di Malaysia, tapi di Indonesia beliau seringkali berkunjung dan memberikan muhadharah, baik itu untuk masyarakat umum maupun bagi para duat. Sehingga layaklah, ya, kita membaca kitab beliau, membacakan kitab beliau yang sangat berharga ini, ya. Mudah-mudahan dengannya kita akan mendapatkan banyak faedah, dan terutama untuk menguatkan kembali tauhid kita, agar kita terhindar dari segala bentuk perkara-perkara yang bisa mengeluarkan kita dari keislaman. Baik, kita langsung saja akan membaca muqaddimat, ya, atau pendahuluan muqaddimah dari syarah ini. Qala hafizahullahu taala, bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimatus syarih. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina.
may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Beliau membuka risalahnya dengan basmalah. Ini sudah sering kita ulang. Kenapa para ulama membuka risalahnya dengan basmalah? Karena pertama ittiba'an li kitabillah, mengikuti kitabullah. Kemudian yang kedua iqtidaan bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Ya, karena Al-Qur'an itu dimulai surat-surat dalam Al-Qur'an ini dimulai dengan basmalah. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menulis surat, beliau memulai risalah beliau atau surat beliau dengan Bismillahirrahmanirrahim, sebagaimana surat beliau kepada Heraklius, Kaisar Romawi ketika itu. Ya, beliau menulis Bismillahirrahmanirrahim min Muhammadin Rasulillah ila Hiraqla azimir Rum. Jadi beliau memulai risalahnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Demikian juga kenapa para ulama memulai kitab-kitab mereka dengan ucapan basmalah, diantaranya untuk isti'anah. Karena para ulama alba lil isti'anah, ini meminta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jika dia melakukan sesuatu, dia mengucapkan bismillah, ia meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan kemudahan dalam melakukan pekerjaannya tersebut. Ya. Sebagian lagi mengatakan mengucapkan basmalah ini untuk tabarruk, mencari keberkahan. Ya, dengan disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala diharapkan apa yang kita lakukan ini mendapatkan keberkahan. Baik. Kemudian beliau membuka risalahnya. Jadi perlu kita ketahui bahwa risalah ini pada asalnya adalah sebuah muhadharah, sebuah kajian yang beliau sampaikan. Ada rekamannya di YouTube ya. Ada rekamannya di YouTube, kemudian ditafrigh, disalin, ditranskrip oleh sebagian murid-murid beliau lalu dijadikan kitab. Dan banyak di antara para ulama yang melakukan hal demikian. Jadi mereka membuat suatu muhadharah, kemudian muhadharahnya itu ditranskrip ya, kemudian disunting atau diedit ya jadi suatu kitab. Ya, jadi satu kitab. Banyak karya-karya dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Kalau antum melihat beliau memiliki banyak karya. Ini karya-karya beliau ini kebanyakannya diambil dari transkripan kajian beliau. Ya, seperti Syahrul Mumti ya, syarah dari Zadul Mustaqni'. Ini kajian yang beliau berikan. Demikian juga syarah Riyadhus Shalihin. Banyak lagi kitab-kitab yang yang menjadi karya beliau ini diambil dari transkrip kajian beliau. Baik. Beliau membuka kajiannya atau risalahnya ini dengan khutbatul hajah. Innal hamdalillah, sesungguhnya segala puji hanya bagi Allah. Kita memujinya, kita meminta pertolongan kepadanya, dan kita memohon ampunan kepadanya, dan juga kita bertobat kepadanya, dan serta kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejelekan jiwa-jiwa kita dan keburukan amalan-amalan kita. May yahdihillahu fala mudhillalah, barang siapa yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Wa may yudlil fala hadiyalah, dan sebaliknya barang siapa yang disesatkan maka tidak ada yang bisa memberikan hidayah kepadanya. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, dan aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah melainkan Allah, tiada sekutu baginya. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan salawat dan salam kepada beliau, kepada keluarga, para sahabat dan para sahabat beliau seluruhnya. Amma ba'd. Qala fa hadha ta'liqun mukhtasarun ala risalatin qayyimah lil Imam al-Muslih al-Mujaddid Syekh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Maka ini merupakan ta'liq ya, penjelasan yang ringkas terhadap risalah ya, risalah yang sangat bagus bagi imam atau yang ditulis oleh Imam Al-Muslih ya, Imam Al-Muslih ini imam yang melakukan perbaikan, Al-Mujaddid yakni yang melakukan pembaharuan, karena Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini termasuk tokoh reformis.
ketika beliau melihat banyak di antara kaum muslimin terjatuh pada kesyirikan, maka Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengajak mereka untuk kembali kepada ajaran Islam yang benar, ajaran tauhid yang lurus, yang terbebas dari segala bentuk kesyirikan. Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahab rahimahullah, ya, beliau ini dilahirkan di Uyainah, ya, di Uyainah, sekarang termasuk kerajaan Saudi Arabia, tahun 1115 Hijriyah. 1115 Hijriyah. Berarti sekitar tahun 1700-an Masehi. Kemudian wafat tahun 1206 Hijriyah dalam usia 90 tahun atau 91 tahun. Jadi beliau berumur cukup panjang. Ya, banyak orang kemudian menisbatkan banyak kedustaan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala untuk menjatuhkan dakwah beliau. Di antaranya dikatakan bahwa Syekh ini tidak bermadhab. Ya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tidak bermadhab. Ini di antara kedustaan yang dituduhkan kepada beliau. Padahal Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala adalah seorang Hambali. Beliau bermadhab sesuai dengan madhabnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Beliau bermadhab Hambali. Kemudian ada juga tuduhan bahwa beliau tidak memiliki guru. Ya, beliau memiliki banyak guru. Kehidupan masa muda beliau diisi dengan rihlah, ya, melakukan perjalanan ke sana kemari untuk belajar. Di antara guru beliau yang sangat terkenal adalah Syekh Muhammad Hayat As-Sindi, salah seorang muhaddits, ya, dari negeri Sind yang ketika itu mengajar di kota Madinah. Ya, ini di antara guru beliau. Dan masih banyak lagi guru-guru beliau yang lainnya. Dan keilmiahan atau keilmuan dari Syekh Muhammad bin Wahab kita bisa lihat dari karya-karya beliau. Ya, beliau menulis banyak sekali kitab, ya, di berbagai bidang, ya, terutama dalam bidang akidah. Beliau memiliki kitab Thalathatul Usul, demikian juga kitab At-Tauhid, ya, kemudian juga dalam permasalahan fikih beliau memiliki kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah, ya. Demikian juga banyak lagi kitab-kitab yang beliau tulis. Ya, di antaranya adalah kitab Mukhtasar Zadul Ma'ad. Jadi kitab Zadul Ma'ad karya Al-Imam Ibnu Qayyim itu beliau ringkas jadi Mukhtasar Zadul Ma'ad. Demikian juga sirah Ibnu Hisham, Ibnu Ishaq, ya. Sirah Ibnu Hisham beliau ringkas. Jadi ada Mukhtasar As-Sirah. Jadi beliau bahkan memiliki kitab yang berkenaan dengan sirah. Ya. Sehingga beliau adalah seorang ulama, ya, dikenal dengan keilmuannya, dan beliau juga adalah sosok yang bermadhab. Maka di sini kata beliau, ya, kitab ini merupakan syarah atau penjelasan ringkas terhadap risalah dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, unwanuha Nawaqidul Islam, yang judulnya itu adalah Nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman. Waqad katabaha nasihan wa muhadziran. Beliau, yakni Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, menulis kitab ini sebagai bentuk nasihat, ya, dan juga sebagai peringatan, untuk memberikan peringatan kepada kaum muslimin. Ya. Kenapa beliau menulis Nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman? Mungkin sebagian di antara kita bertanya-tanya, bukankah cukup bagi kita untuk menjadi seorang muslim yang baik? Kenapa kita juga harus mempelajari perkara-perkara yang buruk seperti pembatal-pembatal keislaman ini? Maka kata beliau di sini, li'annal muslima kama annahu mutalabun bi ma'rifatil haqq wal huda liyuhibbahu wa yaslukahu fa innahu mutalabun aidan bi ma'rifatil batil wad dalal war radda liyubghidahu wa yajtanibuh. Ya. Karena sesungguhnya seorang muslim, selain dia dituntut untuk mengetahui kebenaran, untuk mengetahui petunjuk, agar dia bisa mencintai dan menempuh petunjuk tersebut, dia juga dituntut untuk mengetahui kebatilan. Ya. Jadi seorang muslim bukan hanya dituntut untuk mengetahui perkara-perkara yang baik saja, bukan hanya dituntut untuk mengetahui kebenaran saja, bukan hanya dituntut untuk mengetahui petunjuk saja, tapi juga dia dituntut untuk mengetahui kebatilan, mengetahui kesesatan, dan mengetahui perkara-perkara yang merusak. Untuk apa? Liyubghidhahu,
agar dia bisa membenci perkara-perkara tersebut, wa yajtanibahu, dan juga bisa menjauhi perkara tersebut. Ya. Jadi selain kita mengenal kebenaran, kita juga mengenal kebatilan. Tujuannya agar apa? Agar kita bisa membenci kebatilan tersebut dan juga bisa menghindari atau menjauhinya. Baik. Wallahu subhanahu wa ta'ala bayyana fil Qur'an sabilal mu'minin wa sabilal mujrimin. Di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala tidak hanya menjelaskan tentang jalannya orang-orang yang beriman. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala juga menjelaskan tentang jalannya ya orang-orang pelaku dosa. Wa amalal mu'minin wa amalal mujrimin. Demikian juga di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang amalan-amalan orang-orang yang beriman. Ya. Dan sebaliknya Allah juga menjelaskan amalan-amalan ya orang-orang yang mujrim, para pelaku dosa. Ya. Wa awsafa haula. Dan Allah juga jelaskan sifat-sifat atau karakteristik yang dimiliki oleh orang-orang yang beriman. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala jelaskan sifat atau karakteristik dari para pelaku dosa. Wa akibat haula wa akibat haula. Demikian juga Allah jelaskan akibat yang akan diperoleh oleh orang-orang yang beriman dan orang-orang yang melakukan dosa. Wa ma'addahu lil mu'minin minats thawabil azim walil mujrimina minal adzabil alim. Itu apa yang Allah janjikan bagi orang-orang yang beriman berupa pahala yang besar, dan juga apa yang Allah janjikan kepada para pelaku dosa berupa azab yang pedih. Jadi kalau kita lihat Al-Qur'an ya, itu tidak hanya berbicara tentang sifat atau karakteristik orang-orang yang beriman, tapi juga di dalam Al-Quran dijelaskan tentang karakteristik para pelaku dosa, dijelaskan bagaimana karakteristik kaum musyrikin, dijelaskan karakteristik kaum munafikin, ya. Demikian juga dijelaskan apa akibat yang akan mereka peroleh, sehingga kita perlu mengetahui, selain kita mengetahui kebenaran, selain kita mengetahui kebaikan, kita juga perlu mengetahui tentang keburukan, ya. Walihada fa innal muslima kama annahu mutalabun bi ma'rifatil haq liyaslukahu fa huwa kadzalik mutalabun bi ma'rifatil batil liyajtanibah. Oleh karena itulah maka seorang muslim sebagaimana dia dituntut untuk mengetahui kebenaran agar dia bisa menempuh jalan kebenaran, demikian juga dia dituntut untuk mengetahui kebatilan agar bisa menjauhi kebatilan tersebut. Ya. وَمَنْ لَمْ يَعْرِفِ الْبَاطِلِ رُبَّمَا وَقَعَ فِيهِ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُ. Maka barang siapa yang tidak mengetahui kebatilan. Nah, ini poin penting yang perlu kita pahami betul. Barang siapa yang tidak mengetahui kebatilan, maka terkadang atau bisa jadi dia terjatuh kepada kebatilan tersebut dalam keadaan tidak sadar. Karena dia nggak tahu bahwa ini suatu kebatilan. Akhirnya apa? Dia pun terjatuh pada kebatilan tersebut. Oleh karena itu penting bagi seorang muslim selain dia mengetahui kebenaran, ya, dia juga mengetahui kebatilan. Mengetahui kebenaran agar dia bisa mengikuti kebenaran tersebut, mengetahui kebatilan agar dia terhindar dari kebatilan tersebut. Qala wa qad jaa'a fi sahihaini an Hudzaifah bin al-Yaman radhiyallahu anhu. Telah datang dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Hudzaifah bin al-Yaman radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, "Kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair wa kuntu as'aluhu 'anil syarr makhafata an yudrikani." Kata Hudzaifah bin al-Yaman radhiyallahu taala anhu, dahulu manusia bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan. Ya. Wa kuntu, adapun aku bertanya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam anisyar, tentang kejelekan. Ya. Kenapa? Makhafata an yudrikani. Karena aku khawatir, aku takut keburukan itu akan menimpaku. Nah, di sini Hudzaifah bin Yaman bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang keburukan. Ya, jadi seorang muslim hendaknya dia juga mengetahui tentang keburukan. Kenapa? Sebagaimana disebutkan oleh Hudzaifah, makhafata an yudrikani. Karena khawatir perkara tersebut, keburukan tersebut akan menimpa dirinya. Waqad qil, dan dikatakan,
Ya, dalam sebuah bait syair dikatakan, "Araftu syarra la li syarri walakin li tawaqqih, wa man lam ya'rifi syarra minan nasi yaqa'a fih." Aku mengetahui keburukan, ya, bukan untuk melakukan keburukan tersebut, akan tetapi untuk berlindung darinya. Maka barang siapa yang tidak mengetahui keburukan, ya, barang siapa di antara manusia yang tidak mengetahui keburukan, ya qaufi, maka dia akan terjatuh pada keburukan tersebut. Ya. Jadi ini jelas bahwa orang yang tidak mengetahui keburukan, dia akan terjatuh pada keburukan tersebut. Ya. Orang yang tidak mengetahui apa saja yang bisa membatalkan keislaman, bisa jadi dia terjatuh pada pembatal keislaman tersebut. Maka penting bagi kita untuk mengetahui apa saja yang bisa membatalkan keislaman kita. Dengan tujuan apa? Agar kita terhindar dari pembatal keislaman tersebut. Karena kalau kita tidak mengetahui, waman lam ya'rifi syarra minan nas, ya, barang siapa di antara manusia yang tidak mengetahui tentang keburukan, maka bisa jadi dia terjatuh pada keburukan tersebut. Qala wakila aidan, kaifa yattaqi man la yadri ma yattaqi. Ya. Bagaimana seseorang itu bisa berlindung, ya, dari kejelekan sesuatu yang tidak dia ketahui. Kalau dia nggak tahu bahwa ini suatu keburukan, ya, bagaimana dia bisa berlindung? Misalnya orang sedang menempuh perjalanan, dia sedang menempuh perjalanan, dia kemudian tidak mengetahui ada lubang, ya, di jalan yang ada di hadapannya. Kemudian dia berjalan, misalnya dia naik motor, ya, naik sepeda motor, kemudian dia jalan. Dia nggak tahu di sana ada lubang, nggak ada warning, nggak ada peringatan, jalan terus. Akhirnya apa? Terjatuhlah dia pada lubang tersebut. Berbeda dengan orang yang sudah mengetahui, ada rambu-rambunya. Oh, sekitar 100 meter lagi ada lubang yang menganga. Ya, sehingga ketika dia mendekati lubang tersebut, segera dia menjauh. Tidak terjatuh pada lubang tadi. Nah, ini pentingnya bagi kita untuk mengetahui keburukan agar kita tidak terjatuh pada keburukan tersebut. Ai kaifa yattaqil muharramat wa yajtanibul munkarat wa huwa la ya'rifuha. Bagaimana seseorang itu, ya, berlindung, ya, atau melindungi dirinya dari perkara-perkara yang diharamkan, demikian juga menjauhi dirinya dari perkara-perkara yang mungkar dalam keadaan dia tidak mengetahui. Nggak tahu itu perkara yang mungkar, nggak tahu ini perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala ya'rifu khuturataha. Demikian juga dia tidak mengetahui bahayanya. Ya, dia kira lubangnya lubang kecil, padahal lubangnya sangat dalam. Bisa menyebabkan orang jatuh ke sana, kemudian kebentur jalan kepalanya ke jalan, mati. Ya, dianggap remeh perkara tersebut, padahal perkaranya sangat berbahaya. Wala ya'riful uqubati allati waradat fin nususi syara' muhadziratan minha. Ya. Dan dia tidak mengetahui, ya, ancaman yang ada, ya, dalam nas-nas syariat, sehingga dia pun bisa mewaspadainya. Ya. Jadi tujuan kita mengetahui keburukan adalah untuk mewaspadainya. Allah Azza wa Jal amarana bittiqa'i syirki wal kufri wal batil wad dolal. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita untuk menjauhi kesyirikan, menjauhi kekufuran, menjauhi kebatilan dan kesesatan. Wala yatasanna lil abdi ittiqa'a dzalika illa ba'da an ya'rifahu. Dan tidak mungkin bagi seorang hamba untuk menjauhi segala semuanya itu kecuali setelah dia mengetahui apa itu kebatilan, setelah dia mengetahui apa itu kesyirikan, setelah dia mengetahui apa itu kekufuran, setelah dia mengetahui apa itu kesesatan, barulah dia bisa menjauhinya. Kalau dia tidak mengetahui tentang perkara ini, maka tidak mungkin dia untuk menjauhinya. Ya. Qala walihadza kataba ahlul ilm fil mukaffirat wa fi muhbitatil a'mal. Oleh karena itulah para ulama menulis kitab-kitab yang bertemakan al-mukaffirat, perkara-perkara yang menyebabkan seseorang menjadi kufur. Ya. Jadi ada para ulama menulis perkara-perkara atau mengumpulkan perkara-perkara yang bisa menyebabkan seorang itu terjatuh pada kekufuran. Wa fi muhbitatil a'mal. Demikian juga mereka menulis kitab-kitab yang berbicara tentang pembatal-pembatal amalan. Wa katabu anis syirik.
dan mereka menulis tentang kesyirikan. Wa anil kufur, demikian juga mereka menulis tentang kekufuran. Wa anin nifaq, dan mereka menulis tentang kemunafikan. Ya. Jadi ada kitab-kitab yang ditulis khusus oleh para ulama berbicara tentang kebatilan-kebatilan. Ya. Entah itu kesyirikan, entah itu kekufuran, entah itu kesesatan. Ya, mereka menulis satu kitab khusus tentang perkara tersebut. Ya. Qala wa kutubul ahkam, ya, yuqadu fiha babun fi riddah wa ma yartadu bihil insanu anid din. Bahkan kata beliau, kitab-kitab ahkam, kitab-kitab yang berkenaan dengan hukum syar'i, ya, kitab-kitab fikih, ya, itu disertai di dalamnya, ya, di dalamnya disertai dengan babun fi riddah. Bab yang berbicara tentang kemurtadan. Wa ma yartadu bihil insanu anid din, yaitu tentang perkara-perkara yang menyebabkan seorang manusia itu murtad dari agamanya. Ya, jadi bukan hanya kitab-kitab yang khusus saja yang ditulis oleh para ulama, tapi dalam kitab-kitab fikih yang dia berbicara dalam permasalahan fikih disertai di dalamnya babur riddah, bab yang berkenaan dengan kemurtadan. Ya. Qala wa kadzalika kutubul aqaid busitat fiha hadhil masail. Apalagi kitab-kitab akidah. Kitab-kitab fikih saja ada babur riddah. Apalagi kitab-kitab akidah. Maka di dalamnya dijelaskan panjang lebar tentang permasalahan ini. Ya, bal afroda ahlul ilm fi hadza musannafat. Bahkan para ulama telah menyendirikan, ya, karya tulis yang khusus yang membahas tentang sebab-sebab kemurtadan. Baik, ya. Jadi perkara ini bukan perkara yang remeh, ya. Sampai para ulama menulis kitab-kitab yang khusus berbicara tentang sebab-sebab kemurtadan. Ya, karena manusia, seorang muslim tidak hanya dituntut untuk mengetahui kebenaran, tapi juga mereka dituntut untuk mengetahui kebatilan. Qala wa kataba Syekhul Islam rahimahullahu taala ka'adatihi fi musannafatihi wa rasailihi, ya, fima tamassu ilaihi al-hajah. Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, sebagaimana kebiasaan beliau dalam menulis, dalam membuat karya tulis, ya, maka beliau menulis suatu perkara yang memang diperlukan oleh manusia. Wa kana yaktubu aidan fi hududil hajah. Demikian juga beliau menulis atau membuat karya tulis beliau ini sesuai dengan batasan hajat yang diperlukan. Jadi tidak kemudian berpanjang lebar, sesuai dengan apa yang diperlukan. Ya, fatati rasailuhu daiman mukhtasaratan wa fafiyatan wa nafi'atan lil ghayah. Maka risalah-risalah yang beliau tulis, ya, itu selalu ringkas. Namun, ya, walaupun dia ringkas, lengkap dan sangat besar manfaatnya. Ya, faqad nafa Allah subhanahu wa ta'ala biha naf'an aziman. Allah telah memberikan manfaat dari karya-karya beliau dengan kemanfaatan yang demikian luas. Ya. Baik. Ini yang berkenaan dengan perkara, ya, mukadimah yang pertama tentang mengapa kita juga harus mempelajari tentang keburukan. Ini dari apa yang beliau sampaikan, bahwa kita sebagai seorang muslim, ya, diperintahkan bukan hanya untuk mengetahui kebenaran dan kebaikan saja, tapi juga untuk mengetahui keburukan. Baik. Adapun tentang judul, ya, kenapa risalah ini disebut sebagai Nawaqidul Islam, ini adalah muqaddimah yang kedua. Insya Allah kita akan bahas pada pertemuan esok hari. Ya, jadi kita nggak lama-lama kajiannya, ya, cuma setengah jam. Kita ambil sedikit demi sedikit faedah dari kitab ini, mulai dari hari Senin sampai hari Kamis, setiap pukul 6 waktu Indonesia Barat atau pukul 7 waktu Kuala Lumpur, kita akan coba jelaskan risalah ini, ya, sedikit demi sedikit. Insyaallah kita bertemu lagi, kita lanjutkan pada pertemuan esok hari biidznillah taala. Naktafi bihadzal qadar, kita cukupkan dulu sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.